Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diman, NIM 19733006. Kali ini saya akan coba mempresentasikan tentang sistem pelumasan. Nah, yang pertama, pada sistem pelumasan itu ialah suatu sistem ataupun rangkaian pada kendaraan di mana pelumas itu ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Nah, media yang digunakan sebagai pelumas itu ialah oli, karena oli itu mampu masuk hingga ke celah mesin. Nah, yang kedua itu ialah fungsi sistem pelumasan. Yang pertama yaitu mencegah kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Nah, untuk yang kedua itu untuk menjaga bagian mesin dari korosi. Yang ketiga, menjaga bagian mesin dari keausan, membersihkan bagian-bagian mesin. Nah, yang keempat itu juga untuk mendinginkan bagian-bagian mesin. Nah, selanjutnya kita masuk kepada komponen sistem pelumas. Nah, ada beberapa komponen sistem pelumas yang kita ketahui, yaitu yang pertama adalah oil pan atau oil carter, ya, yaitu berfungsi sebagai untuk menyimpan oli mesin. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya. Oli pan itu ialah bak oli, karena juga terdapat komponen lainnya sebagai penyusun. Nah, yang kedua itu ialah pompa oli. Pompa oli ini itu fungsinya untuk mensirkulasikan oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Nah, yang ketiga itu ialah oil strainer atau saringan kasar. Nah, jadi pada saringan kasar ini sendiri berfungsi untuk menyaring benda-benda kasar yang berukuran besar agar tidak terhisap oleh pompa oli. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu adalah dipstick. Dipstick ini yaitu petunjuk level oli. Nah, fungsinya sendiri yaitu untuk mengetahui banyaknya oli yang terdapat di dalam oli pan. Nah, yang kelima itu ialah ada oil pressure switch, yaitu sensor tekanan oli. Pada sensor tekanan oli ini berfungsi untuk memberitahu kita melalui indikator oli di dashboard. Jika tekanan di dalam oli kurang, maka secara otomatis lampu yang ada pada oli di dalam dashboard itu saat mesin hidup akan menyala. Nah, yang keenam itu ialah oil filter. Oil filter ini sendiri berfungsi untuk menyaring kotoran halus agar tidak naik ke dalam mesin saat mesin berputar. Nah, selanjutnya ini ialah gambar seluruh atau rangkaian komponen sistem pelumasan. Nah, di sini juga ada terdapat komponen sistem pelumasan. Yaitu di sini juga diterangkan seperti ada 6 komponen. Nah, selanjutnya itu ialah cara kerja sistem pelumasan. Di sini saya menjelaskan cara kerja sistem pelumasan itu sesuai dengan alur jalannya oli. Nah, yang pertama, pompa oli digerakkan oleh puli ataupun flywheel pada diesel engine melalui belt. Nah, yang kedua itu selanjutnya strainer oli itu menampung dan memfilter oli. Selanjutnya pompa oli itu akan menghisap oli melalui strainer. Selanjutnya pompa oli menghisap oli dari carter dan mensuplai filter kedua setelah pompa oli dengan tekanan tinggi. Nah, kemudian pengatur tekanan dipasang untuk memastikan tekanan oli selalu terjaga. Nah, filter oli kedua tadi memfilter kotoran ataupun garam yang terdapat pada oli dan mensuplai oli yang bersih ke dalam sistem. Selanjutnya yaitu oli bersih. Oli bersih bertekanan ini mengalir melalui sistem dan galeri untuk melumasi bagian engine yang bergerak, ya seperti crankshaft, silinder, liner, piston, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu oli yang berasal dari galeri tadi dialirkan melalui lubang-lubang pada crankshaft dan main bearing. Nah, setelah itu oli dari galeri itu terhubung dengan spray nozzle dan ditekan ataupun disemprotkan ke atas untuk melumasi piston dan part lainnya dari dalam. Oli yang mengalir melalui ring piston atau oil ring untuk melumasi silinder liner dengan piston dengan bentuk film yang tipis di sekelilingi dinding silinder liner bagian dalam. Nah, selanjutnya itu ialah oli juga disemprotkan melalui spray nozzle untuk melumasi camshaft dan katup-katup. Setelah melumasi bagian-bagian engine, oli akan turun kembali ke carter. Nah, indikator tekanan akan menampilkan besaran tekanan oli pada sistem. Nah, yang terakhir
langkah atau cara kerjanya itu oli akan kembali ditampung di dalam karter. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis sistem pelumasan. Pada jenis-jenis sistem pelumasan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu ialah sistem pelumasan percik atau circulating splash system, merupakan sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerakan bagian yang bergerak untuk memercikkan minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Nah, sini jika terdapat contoh gambarnya. Itu cara kerjanya sendiri. Saat mesin hidup, poros engkol akan berputar. Bagian poros engkol yang menyerupai sendok membawa minyak pelumas dan akhirnya minyak pelumas memercikkan ke atas melumasi dinding silinder. Selanjutnya, yang kedua itu sistem pelumasan kombinasi persik dengan tekanan atau internal force feed and splash system. Pada sistem ini, pompa oli langsung mensuplai oli ke saluran utama dalam blok mesin. Dari saluran utama, oli ini akan ditekan melalui saluran ke bantalan-bantalan utama atau main bearings seperti connecting rods bearing, camshaft bearing, rocker arm shaft, filter, dan oil sending units. Sehingga penggunaan oli samping atau campur ini lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mesin. Nah, untuk di sini kita juga bisa melihat gambarnya. Kalau untuk cara kerjanya sendiri, saat mesin hidup, handle gas ditarik, maka bensin mengalir ke karburator. Seiring dengan tarikan handle gas pompa, oli berputar yang menyebabkan oli samping atau campur di tangki terhisap dan ditekan menuju ruang engkol melalui saluran belakang karburator. Mesin dan oli samping itu atau oli campur menjadi satu di belakang karburator yang selanjutnya masuk ke dalam ruang engkol dan melumasi bagian-bagian yang bergerak. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem pelumasan campur atau mixing system. Pada mixing system ini yaitu salah satu sistem pelumasan mesin dengan cara mencampur langsung minyak pelumas atau oli samping dengan bahan bakar bensin sehingga antara minyak pelumas dan bahan bakar akan bercampur dalam tangki bahan bakar. Nah, di sini juga terdapat gambar yang bisa kita lihat. Sampingnya juga ada keterangan di komponen sebagai penyusunnya. Ada campuran bensin dan oli samping, keran bensin, karburator maupun ruang engkol. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, pada saat keran bensin dibuka, maka campuran bensin dan oli samping akan mengalir menuju karburator. Di karburator bensin, oli samping dan udara bercampur membentuk campuran yang homogen dan masuk ke dalam ruang engkol. Selanjutnya, campuran bensin dan oli samping akan melumasi bagian mesin yang berada di ruang engkol dan di dinding silinder. Nah, jenis yang keempat ialah sistem pelumasan tekanan penuh atau full internal force feed system. Nah, sistem pelumasan penuh ini digunakan pada mesin 4 tak. Dan memiliki kelebihan pelumasan merata dan teratur. Minyak pelumas yang telah melumasi bagian-bagian mesin akan kembali ke karter. Nah, sini kita juga bisa melihat gambarnya. Untuk cara kerjanya sendiri, minyak pelumas di karter akan dihisap dan ditekan oleh pompa oli sehingga strainer dan dipompakan menuju bagian-bagian yang dilumasi yang sebelumnya disaring oleh filter oli. Oli tidak saja ditekan ke crankshaft bearing, rocker arm shaft, filter, dan sending unit, tetapi oli juga dialirkan oleh pompa ke bantalan pena piston. Bantalan pena piston ini dilumasi melalui saluran dalam batang penggerak piston. Nah, dinding silinder dan piston dilumasi oleh pengeluaran oli dari bantalan pena piston ataupun bantalan batang penggerak piston. Minyak pelumas yang telah melumasi bagian-bagian yang dilumasi akan kembali ke karter. Nah, di sini adalah turbo casting sistem pelumasan pada diesel engine. Nah, di sini turbo casting ini sama seperti kerusakan dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Yang pertama, sebenarnya banyak sih, cuman saya membuat beberapa saja di PPT kali ini. Itu yang pertama, kebocoran pada karter oli ditandai dengan adanya rembesan oli di karter yang disebabkan oleh kondisi perpak yang sudah rusak, dan pada cover heat cylinder sendiri juga terdapat rembesan yang disebabkan oleh seal yang sudah rusak. Nah, cara kita untuk mengatasinya yaitu dengan mengganti perpak tersebut dengan yang baru. Sedangkan untuk mengatasi kebocoran cover heat cylinder yaitu kita bisa melakukan penggantian ataupun penambahan.
selanjutnya saya akan kembali melanjutkan tentang permasalahan yang terdapat pada sistem pelumasan pada diesel engine. Nah, yang kedua yaitu pompa oli aus atau sudah rusak. Nah, pompa oli ini aus ataupun rusak biasanya terjadi pada mesin yang sudah berumur. Penggunaan jangka waktu yang lama akan mengakibatkan pompa oli menjadi aus karena terus berputar mengikuti putaran mesin. Nah, cara kita untuk mengatasinya yaitu lakukanlah penggantian pada komponen tersebut, karena jika sudah aus, pompa oli tidak dapat diperbaiki dan harus diganti. Nah, yang ketiga yaitu filter oli mampat. Nah, penyebab filter oli mampat ini biasanya itu disebabkan oleh banyaknya kotoran yang tersaring pada filter oli tersebut. Maka cara kita untuk mengatasinya yaitu dengan cara membuka filter oli tersebut dan membersihkan filternya dengan solar ataupun bensin. Nah, setelah kering, maka pasang kembali filter oli tersebut pada tempatnya dan kita kencangkan dengan baut penguncinya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang sistem pelumasan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.